alihi wa man wala. Para hadirin yang kami hormati, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Rasyid, Buya Direktur, Staf Fikri Al-Azhar, dan Buya Manajer, Buya Harisa Nasir, segenap asatid dan semua pengurus Pondok Pesantren Al-Rasyid Pinangkawan, dari atasan sampai bawahan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa takdim kami. Dan tak lupa pula pada kawan-kawan santri yang kami sayangi dan cintai. Alhamdulillah, langsung saja ya. Alhamdulillah sudah hampir kurang lebih 1 tahun kami di sini, dan malam ini adalah merupakan malam terakhir bagi kami ada di sini. Dan besok sudah waktunya kami mau minta izin atau pamit untuk kembali ke tempat asal kami. Sebelum itu ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua hadirin yang telah menerima kami di sini, yang telah banyak memberikan pelajaran pada kami dan banyak memberikan partisipasi, dukungan dan bimbingannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua santri yang sudah menemani kami dari awal sampai hingga detik ini, menemani masa tugas kami. Saya sangat bersyukur, sini kami sangat bersyukur bisa ditakdirkan bisa kumpul di tempat yang sangat jauh. Di tempat ini kami bisa mengenal berbagai macam suku, budaya, bahasa, bahkan macam-macam karakter orang yang belum pernah saya ketahui sebelumnya. Terus terima kasih pula kepada sebanyak-banyaknya lah. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah diterima di tempat sini. Yang nomor 2, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama kami di sini ada kesalahan, ada ucapan atau perbuatan yang kurang sopan atau yang menyakitkan. Di sini kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ya langsung saja lah ya. Sebelum saya balik, ini saya mau ngasih sebuah amalan yang insya Allah kalau kalian amalkan dijamin insya Allah akan jadi sukses. Jadi amalannya bukan berupa wiritan atau amalannya bukan berupa bacaan atau yang lainnya, bukan. Tapi amalannya berupa amaliyah. Nah ini kalau kalian amalkan ini, bahkan kalian bisa istiqomah insya Allah dijamin jadi orang. Dan perlu kalian ingat, sukses itu ukurannya bukan hanya kaya gitu kan. Kadang kita pikir ada santri pulang dari pondok hidupnya kaya, tapi pikirannya amburadul gitu, susah. Jadi sukses itu ya ukurannya bukan kaya. Sukses itu kalau dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama, inna akramakum indallahi atqakum gitu. Amalannya yaitu yang pertama, ini saya untuk kalian, untuk saya juga ini. Yang pertama, jangan pernah terlambat sekolah sedikit pun. Sebisa mungkin bel bunyi langsung masuk. Sekiranya refleks, bel bunyi refleks langsung ada di kelas. Tunggu ustadzmu dalam kelas. Jangan ditunggu di luar kelas. Kalau di luar kelas kurang baik. Jadi tunggu di dalam kelas
sambut ustadzmu dengan wajah semangat. Nah, ini amal-amalan kayak gini. Ciri-ciri orang gagal sukses itu seperti itu, memperdulikan waktu masuk. Bahkan sering saya sampaikan kan, sebisa mungkin kalau sudah masuk waktu sekolah atau bel bunyi, nah ini sebisa mungkin jangan sampai sholat duha di waktu bel sekolah ini. Bel sekolah sudah bunyi. Alasannya kenapa? Karena sholat duha itu hukumnya sunnah kan gitu. Sedangkan sekolah sangat fardu kan gitu. Fardhu gitu. Thalabul ilmi fardhu sangat fardu, bukan thalabul ilmi fardhu, tapi fardhu kan gitu. Sibuk membelah tuh ya. Panggilan tuh. Nah ini seperti ini keterangan seperti ini gak ada dalam kitab. Apalagi dalam hadis Quran gak ada. Tapi setidaknya kan bisa dibuat pegangan dalam masalah fadhilul a'mal itu. Ini dalam rangka latihan terdapat unsur pendidikan. Ini nomor 1, jangan pernah telat ya. Ini sebenarnya saya gak cocok sebenarnya bilang ini, karena mengingat saya sendiri sering telat kan gitu. Jadi ya selain untuk kalian juga untuk saya. Yang nomor 2, yang gak kalah penting dengan yang nomor 1, yaitu sekolah harus punya wudu. Nah ini jarang ditemuin. Misalnya kelas 3 tidur semua. Ini kalau kalian sekolah dalam keadaan tidak punya wudu atau hadas, nah ini ilmu biasanya sulit untuk masuk ke dalam hati. Kalau ilmu sudah sulit masuk ke dalam hati, nah ini orang akan sulit punya rasa untuk mengamalkan ilmu, punya ketertarikan untuk mengamalkan ilmu itu sulit. Bedakan ya antara ilmu yang hanya masuk di dalam otak dan tembus ke hati itu tak sama. Kalau ilmu sekedar masuk ke dalam otak, ya mungkin kamu tidur ditanyakan tak tahu. Tapi kalau disuruh ngamalkan nggak mau. Ilmu itu kalau hanya sekedar masuk ke dalam otak, ya dia tidak akan mempunyai ketertarikan untuk mengamalkan ilmu. Kalau orang sudah tidak mempunyai ketertarikan untuk mengamalkan ilmu, dia ya nggak akan mengamalkan ilmunya. Kalau nggak mengamalkan ilmunya, sama saja seperti orang nggak tahu kan gitu. Tahu tapi tidak diamalkan, sama saja nggak tahu. Karena hakikatnya la ya'lamuna dhahiran itu ya la ya'lamuna batinan kan gitu ya. Tahu nggak diamalkan, sama saja nggak tahu. Tahu rame di masjid itu hukumnya jelek, tapi tetap ada masih rame. Tetap saja kan dihukumi orang nggak tahu kan gitu. Dan orang nggak tahu dengan orang tahu ini nggak sama, la yastawun kan gitu. Yang nomor 3, yang pertama tadi apa? Sekolah. Yang nomor 2, yang terakhir ini yang gak kalah penting. Setelah yang 2 ini kalian amalkan, sekolah sudah gak pernah telat lagi. Terus sekolah selalu punya wudu. Nah, ini yang terpenting dan yang terpenting nomor 3. Jangan pernah suudon sedikit pun pada seorang guru. Suudon, jangan suudon. Kalau disuruh ini laksanakan langsung, nggak usah lama-lama. Suruh bersihkan kamar, nggak usah lama-lama. Nggak usah pakai mikir, gini nggak usah. Hal pertama kali yang harus kamu lakukan ketika disuruh guru itu ya adab, bukan akal. Kalau kamu selalu mendahulukan akal, nggak selamat kan. Jadi suruh sholat ba'diyah atau salam lama. Yakinlah mereka itu gak mungkin menyesatkan. Jadi manfaatnya itu pasti kembali sama kamu. Jangan sampai punya pikiran, santrinya puasa, ustadznya tak puasa. Jadi jangan gitu. Ciri-ciri orang gak selamat ya kayak gitu. Alhamdulillah ya. Nah ini ustadz kamu itu ada sebenarnya yang puasanya di hari-hari tertentu, yang kamu nggak puasa, beliau puasa. Nomor 2, di sisi lain beliau juga pernah jadi kamu kan. Nah
Jadi jangan sebut ustadznya boleh makan mie, tapi santrinya nggak boleh makan mie. Nah ini kan kurang aja kayak gini. Dulu di zamannya Syekhul Imam Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah ada seorang lah mengadu pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pengaduannya gitu, ya Syekh, ini kenapa setiap hari anak saya kok makannya roti kering terus, sedangkan antum makannya ayam. Mungkin kalau digambarkan dengan sekarang itu ya ada wali santri lapor ke ustaz, "Ustaz, ini gimana? Anak kami kok makanannya kok jipang, tongkol, lele kering gitu." Nah ini lantas jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjuk tulang belulang ayam yang sudah hancur, yang sudah bertumpuk kan. Kalau kita baca di manakibnya, bi'idznillah kan gitu ya. Ketika itu bi'idznillah, ini yang penting bi'idznillahnya. Dengan izin Allah, ayam itu hidup lagi. Dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada wali santri tadi, "Idza sara bulukiha kada fayakul masya'a." Kalau anakmu sudah bisa kayak gini, aku minta apa saja sama saya kasih. Tidak seorang penuki, hakada, fayakul masyarakat. Iya, berarti ini berarti ibu-ibu lain yang datang, karena kitabnya pakai ki. Jadi ibu-ibu datang ke ustaz siapa gitu, ini gimana? Anak kami kok makanannya setiap hari ya itu saja, sedangkan antum makanannya chicken operasi. Nah ini kan lantas dijawab, tidak seorang pun pihak ada fayakul masyarakat gitu. Ini anakmu kalau bisa seperti ini, saya buatkan kolam bandrek, saya siap. Berhubung kamu ditanyakan mukrab makni saja sudah gak tahu. Mukrab makni mukrab, mana yang benar ini? Akhirnya takut, jawabnya mukni, mukrab makni. Ini penting, dari terpenting itu ya ini. Amalan itu, amalan kayak gini nih, amalan yang lebih dahsyat daripada wiritan, daripada bacaan-bacaan lainnya yang seperti ini nih. Amalan yang akan mengubah pola pikirmu. Pola pikir kalau sudah ubah, karaktermu akhirnya berubah. Karakter kepribadianmu kalau sudah berubah, sudah yang awalnya kasar menjadi lunak. Ini sampai lama-lama mengubah hidupmu yang pertamanya berantakan menjadi ini cuma gara-gara amalan-amalan yang kayak gini. Amalan itu ya amalan yang kayak gitu, bukan amalan yang bacaan. Bacaan itu ya kalau kamu sudah punya guru khusus tentang wiritan, ya itu baru bacaan. Kalau sekarang kamu itu lebih mementingkan pinter akhlak itu. Nanti kalau sudah pinter, nah ini baru orang pinter itu kan banyak penyakitnya ya. Entah itu sombong, entah itu merasa lebih baik karena untuk bela-bela. Nah ini baru kamu cari guru yang memang bisa mengingatkan kekurangan kamu, menyadarkan kekurangan kamu. Kurangnya kamu itu apa? Itu akhirnya kamu cari guru. Sama di sini itu kamu disadarkan kekurangan kamu. Kamu ditegur, itu pendidikan. Kalau nggak ditegur ya bukan saya namanya. Jadi kamu salah ditegur itu namanya pendidikan. Kalau di luar-luar kamu sudah pesan pendidikannya sudah hilang. Kalau hanya cuma nyari ilmu itu gampang. Ilmu kamu nyari lewat dari Google sudah dapat. Kamu pulang nanti kuliah, apa yang belum kamu paham di pondok ini, kuliah paham selama ini kan maksudnya. Itu ilmu. Tapi pendidikan ini ada. Kalau hanya sekedar ilmu ya, coba saya tanya, lapat ulama, tahu ulama itu jamaknya lapat apa? Alim ya. Sedangkan ulum lapatnya ilmun. Alim isim fa'il dari ilmun. Nah, lafaz ulama disebutkan dalam Al-Quran ini karena apa? Kira-kira ulama disebut ulama dalam Al-Quran itu kenapa?
Ada yang tahu ini kan? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, gitu kan? Ulama itu bukan diukur dari ilmunya, ulama itu diukur dari sosialnya dia kepada Allah, gitu. Kalau dia punya ilmu tapi gak punya sosial, ya bukan ulama, iblis. Ilmunya tinggi dia. Kalau memang ulama diukur dari ilmunya, iblis lebih pantas dikatakan ulama. Kurang apa iblis? Al-Quran apa? Bukan hanya hafal, paham artinya, arti bukan terjemah, artinya. Nah ini sebisa mungkin 3 ini kalian terapkan di sini. Ya untuk saya juga sebenarnya mungkin berikutnya, atau sebelum saya tutup, saya angkat 3 pertanyaan. Yang mau tanya silakan. Tanya apa saja lah. Misalkan jangan tanya bahasa Arabnya Bandra, saya nggak tahu. Ya Bandra jawabannya. Tanya, Ustaz, rumah Ustaz di mana? Jangan tanya gitu. Tanya yang sekiranya menambah iman kamu, pengetahuan kamu, atau problem kamu di pondok ini apa ya? Kita bahas malam ini. Kalau tahu ya saya jawab. Kalau nggak tahu, ada. Akan berbeda. Problem kamu di pondok ini apa yang bikin kamu nggak betah di pondok? Nanti saya jawab apa? Berdasarkan pengalaman saya. Kalau tahu saya jawab, kalau nggak tahu ya jadi kebodohan saya lah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manajer, Ustaz Pondok, Ustaz saya, Ustaz Tangan, Al-Mutawal, khusus malam ini. Ini Ustaz, bukan satu pertanyaan tadi kan. Pertanyaannya adalah, bisa nggak dijelaskan bedanya santri? Ini kalau saya bicara ini nggak percaya. Jadi perpisahan malam ini kita coba bawa kasih tahu bedanya beda santri sana dengan santri di sini. Ini terbuka saja. Ini biar santrinya apa? Biar orang itu kan nggak tunjuk pada sana di Jawa ya, gimana santri di sana. Santri di sini gimana biar pesan mohon tuh jari baik Bapak Subhan Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada pertanyaan, bedanya santri sini sama santri sana itu apa gitu ya? Sebenarnya sebelumnya ini saya cuma ingin menyampaikan takrif santri, pengertian santri itu apa? Tahu santri? Santri itu menurut takrif yang saya tahu, as-santri huwa mayya tasimu bihablillahi matin wa yattabi'u rasulillahi sunnatul rasulillahi amin. Jadi dasarnya santri itu pegangannya cuma sama yang tasimu billah wa yattabi'u sunnatul rasul. Walaupun kalian bukan orang asal mana, gak ninjau orang mana, tapi kalau kalian ya'tasimu bihablillah wa yattabi'u sunnatul rasul, kalian santri. Sebaliknya pun gitu, kalau kalian tidak ya'tasimu bihablillah dan tidak pernah yattabi'u sunnatul rasul, walaupun kalian hidup 100 tahun di pondok ya bukan santri, gitu aja. Nah, di sini kalau menurut saya ya kurangnya lah itu ya. Bukannya saya menyebutkan kekurangan kalian ya, ini saya mau menyempurnakan. Utamakan tata krama, kalian akan spesial itu ya. Jadi kiranya kita punya ciri khas gitu loh. Kalau orang luar lihat pondok kita, oh rasid. Kalau dia rasid itu, kalau setiap mau mulai sholat tenang gitu, kan enak orang. Jadi sebenarnya hanya masalah ciri khas.
Jadi kita mau buat ciri khas yang gimana? Kalau yang baik ya itu. Misal kita fokuskan pada satu titik saja, yaitu saat pelaksanaan sholat itu saja. Nah itu sudah tampil lain nggak daripada pondok-pondok yang lainnya itu. Mak di Al-Rasyid sesumut ini yang ketika sholat diam. Ini amalan juga. Kamu diam di masjid itu ya amalan. Kamu kalau tahu manfaatnya diam, oh pasti diam terus. Yang saya dapat selama ini dua ya, yaitu hadis Nabi yang berbunyi ini kalau nggak salah. As-somtu zayyinul lil alim wasatrul lil jahil, itu. Somtu diam itu zayyinul lil alim, akan menjadi perhiasan bagi orang yang sudah memang pintar. Orang pintar kalau banyak diam akan tampak lebih wow gitu kan. Kalau orang bodoh banyak diam, satrul lil jahil, akan menjadi penutup bagi dirinya. Dia tidak akan tampak seperti orang bodoh. Hadis yang kedua, kalau nggak salah ini saya lupa lafadznya. Allah menurunkan ketenangan di muka bumi ini 10. Yang 9 terdapat pada diam, yang 1 terdapat pada uzlah. Uzlah, bukan khulwah, uzlah. Khulwah beda lagi. Uzlah itu menyingkir. Nah, itu kalau kamu pengen tenang, Allah menciptakan ketenangan di muka bumi ini ada 10. Yang 9-nya itu terdapat pada diam. Kamu kalau lagi galau kan biasanya banyak diam. Jadi diam, apalagi di masjid itu. Ya, apalagi mungkin malam ini kita isi itulah. Sebenarnya kalau ceramah ini bukan ahlian saya. Saya ini bukan dalam bidang media ceramah, bukan dalam media desain. Tapi kalau forum-forum kajian, insya Allah saya siap. Tapi ya namanya juga membantu. Silakan kalau yang ada ini lagi. Bagus. Problem kamu di pondok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimana cara menghilangkan sujud berlebihan? Bagaimana cara menghilangkan sujud berlebihan? Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan suudzon yang berlebihan? Entah itu pada siapa saja ya. Cara menghilangkan suudzon kalau pada guru yaitu laksanakan semua perintahnya. Lakukan ini, lakukan saja. Jangan pakai mendahulukan akal. Orang Bani Israel itu dulu banyak yang celaka gara-gara mendahulukan akal. Seperti yang ditafsir Jalalainnya. Wa idh qala liqaumihi wa idh qala Musa liqaumihi innallaha antadbahu baqarah. Pernah ada suatu peristiwa pembunuhan. Ini gak diketahui siapa pembunuhnya. Pembunuh, akhirnya orang Bani Israel itu ribut perkara akhir, gak karuan. Setelah gak karuan lapor sama Nabi Musa, gak nemu solusi. Wahai Musa, ini gimana? Ada orang terbunuh tapi gak tahu pembunuhnya. Akhirnya Nabi Musa diminta untuk berdoa pada Allah. Setelah itu Nabi Musa responnya malah disuruh menyembelih sapi. Kan gak masuk akal kan? Bani Israel ini karena gak masuk akal, mereka malah bilang atattakhiduna huzwa gitu. Kau mempermainkan kami. Setelah itu Nabi Musa bilang, ini a'udzubillahi minadz dzalimin. Setelah mereka paham kalau Nabi Musa benar-benar serius mengatakan begitu, akhirnya mintakan doa. Sapi seperti apa? Sapi seperti apa? Sudah dijelaskan warnanya, masih tanya lagi. Sapi seperti apa? Ini kan bentuk sebetulnya mereka pada Nabi Musa. Belum mantap. Artinya apa? Mereka mendahulukan akal. Orang kalau mendahulukan akal ini ya tadi gampang suudzon. Jadi laksanakan saja perintahnya. Tidak usah lama-lama. Dalam suatu riwayat, seandainya Bani Israel itu dari pertama sudah nurut, suruh sebelah sapi, langsung sebelah sapi, mungkin gak akan memberatkan diri mereka sendiri kan gitu.
sapi ya sapi, pokoknya sapi. Berhubung mereka banyak tanya, akhirnya memberatkan mereka sendiri nih. Jadi solusinya tidak ada lain kecuali laksananya. Seperti tadi itu yang bila. Ada lagi, satu lagi. Ini percaya ya sama peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Nanti dibilangnya dongeng. Karena banyak sekarang orang di luar sana kalau diceritakan hal-hal seperti ini itu bilangnya ya dongeng. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Qadir di sini kudratnya Allah bertakluk pada sifat, pada jaizah gitu ya, mungkin aja hal-hal mungkin. Kudratnya Allah itu, kamu garis ini ke Mekah 5 detik bisa nggak? Bisa, karena hal mungkin, hal jaiz bagi Allah. Kalau boleh mungkin apa kata dulu gitu. Tapi sekarang kalau ada pertanyaan, mungkin nggak bagi Allah menciptakan seorang anak? Bisa nggak? Katanya Allah maha qadir atas segala-galanya. Tapi kok Allah nggak mampu menciptakan anak? Nah itu tadi jawabannya. Karena kudratnya Allah hanya bertakluk pada mungkinan jaizah gitu. Objeknya sifat kudrat itu mungkin jaizah, paham ya? Jadi yang mungkin saja Syekh Abdul Qadir membangkitkan tulang lagi itu ya mungkin biidznillah gitu. Ini akidah yang penting ya, jangan sampai dilalaikan. Nah dari keyakinan ini yang akan menentukan amal yang lain. Mungkin terakhir ada lagi ini apa? Saya cinta sama saya. Ini ada yang tanya bucin ya. Cinta sama saya. Kalau kalian ketahui cinta itu sebuah rezeki ya. Nah, Allah gak mungkin kalau menjatuhkan cinta pada seseorang akan membuat dia semakin rusak. Artinya kamu cinta pada seseorang, tapi membuat kamu semakin berbuat hal-hal yang tidak. Jadi bukan cinta itu. Setannya. Cinta itu ya rezeki, namanya rezeki pasti membuat dia mendekatkan kepada Allah. Kalau sayang ya mungkin hanya sekedar perasaan kasihan. Sayang. Dari cinta itu dengan akal sehat, bukan dengan kebodohan. Cinta itu, kamu cinta sama Nabi ya, gimana cara melampiaskan cintanya? Laksanakan cintanya. Itu cinta. In kuntum tuhibbuni fattabi'uni, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sebenarnya masih banyak lagi. Cinta ini ada mungkin saya cukup